pagi ini adalah Pak Slamet Mindarto dari SMPN 3 Godean Sleman, Yogyakarta. Beliau ini adalah salah satu guru BK yang punya prestasi yang banyak. Nanti Ibu Bapak bisa lihat tampilannya. Dan pada kesempatan kali ini pemateri kita adalah Dr. Andes Minto Tulus. Nah, ini moderator kita Bapak Slamet Mindarto, SPD MPD dari SMP Negeri 3 Godean Sleman, Yogyakarta. Saya akan berikan sepenuhnya kendali kepada Pak Slamet untuk mulai memandu acara spiritual class kita yang ke-13 ini. Kepada Pak Nyamik, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Jani, waktu yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kesempatan pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, guru BK belajar yang hebat, pada kesempatan hari ini kita hadirkan narasumber yang begitu luar biasa, yang telah mempunyai jam terbang yang sangat tinggi dan segudang pengalaman yang beliau miliki. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan beliau, Bapak Dr. Andes Minto Tulus MPD, dan pada kesempatan kali ini kita nanti akan bahas dan kupas tuntas terkait dengan perangkat bimbingan dan konseling di era new normal. Namun demikian, saya akan membacakan CV beliau, yaitu nama beliau adalah Dr. Andes Minto Tulus MPD. Beliau sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Prambon Sidoarjo, dan beliau lulus di BK S1 di tahun 1992 di IKIP Surabaya, atau sekarang dikenal dengan UNESA Surabaya. Nah, kemudian beliau menempuh pendidikan S2 di Pascasarjana Unipa Surabaya, lulus tahun 2016, dan sebagai founder blog bimbingan dan counseling di Minto Tulus WordPress dan mintotulus.wordpress.com. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua IBKS Jawa Timur periode 2016-2020 dan aktif di organisasi profesi lainnya, khususnya di bidang bimbingan dan konseling. Nah, selain itu, beliau juga sebagai pengurus PD Admin Jawa Timur, sebagai Dewan Kode Etik Profesi periode 2020 sampai dengan 2024. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan mendengarkan paparan beliau kurang lebih sampai jam 11. Dan mohon nanti kepada para peserta ketika mau bertanya boleh mengacungkan tangannya melalui chat atau boleh langsung chat di boleh, nanti kita akan baca. Baik, untuk efisiensi waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada beliau, Bapak Dr. Andes Minto Tulus MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Minto. Oke, baik, terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada saat ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru hebat dan guru yang luar biasa dari seluruh Indonesia, walau hanya secara daring. Bagaimana Bapak Ibu? Keadaan hari ini sehat nggih? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian yang tak kalah penting hebatnya adalah tim dari webinar, tim kreatif dari webinar yang telah mengawal kegiatan webinar ini sampai sesi ke-13 ini. Luar biasa. Kemudian yang juga hebat dan luar biasa, moderator kita Bapak Slamet Mindarto SPD, juga salam kenal Bapak. Kemudian host, sebenarnya ini tadi Mas Adam Sakti, tapi beliau ada kendala barangkali seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu, setelah rekan-rekan guru BK, peserta webinar sesi salam kenal juga. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya akan memberikan atau sharing gitu ya, sharing tentang materi bagaimana perangkat BK di era new normal atau era pandemi COVID, jadi masa darurat pandemi COVID-19
Mohon izin untuk meng-share materi PPT-nya. Bapak Ibu, dalam materi ini perangkat BK di era new normal, ini new normal diartikan berbagai macam istilah. Kalau yang kita dengar sekarang ada era kehidupan baru, kemudian era tatanan baru dan seterusnya. Yang jelas materi ini adalah untuk seluruh persiapan guru BK untuk menghadapi tahun ajaran baru yang mungkin barangkali di Indonesia itu masih belum dikatakan atau diizinkan untuk anak-anak masuk ke sekolah. Otomatis guru BK akan melakukan layanan secara daring. Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan mungkin yang belum kenal barangkali ini, FB saya, kemudian Instagram, WA, email, barangkali mungkin punya permasalahan, silakan untuk menghubungi nomor di atas. Nah, catatan untuk sharing materi hari ini, yang pertama, materi ini bukan merupakan instruksi atau kewajiban untuk digunakan. Ini hanya artinya merupakan bentuk perangkat layanan, merupakan best practice yang pernah saya lakukan. Kemudian selanjutnya perangkat ini merupakan alternatif contoh dan boleh dimodifikasi atau disesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kita ketahui di lapangan yang berkembang sekarang ini, ada beberapa bentuk perangkat yang berkembang saat ini. Itu antara lain RPLBK sesuai PLBK yang sudah kita kenal selama ini, yang sesuai dengan panduan POPBK. Kemudian ada RPLBK HOTS, barangkali seperti itu. Apa RPLBK HOTS? RPLBK HOTS itu sebenarnya adalah bagaimana layanan itu diintegrasikan di dalam kecakapan abad 21. Di antaranya pengembangan kompetensi 4C, yaitu critical thinking, collaboration skill, creativity skill, dan communication skill. Ini adalah 4C. Jadi ketika membuat RPL, ini di dalam membuat suatu tujuan, itu diarahkan ke layanan, jadi pengintegrasian kecakapan abad 21, yang di sana adalah tentang HOTS, yaitu adanya 4C sampai C5 sampai C4, C5 dan C6 di HOTS itu. Kemudian RPLBK inspiratif yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh P4PKBK. Ini sebenarnya sudah ada di POPBK, itu hubungannya dengan internalisasi tujuan. Di sana menyebutnya adanya pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Itu yang dimasukkan adalah tentang komponen tugas perkembangan dalam tataran internalisasi tujuan. Di sana disebutkan adanya aspek perkembangan. Kalau di SMP itu ada 10 perkembangan, ya, aspek perkembangan. Kemudian kalau di SMA, SMK ada 11 aspek perkembangan. Kalau di SMP itu bisa dibuka di POPBK halaman 15. Ini yang inspiratif. Kemudian RPL daring, ya ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana untuk mempersiapkan layanan kita ketika anak-anak berada di rumah. Kemudian ketika kita akan mengadakan layanan daring, ada beberapa yang bisa kita gunakan di dalam delivery system dalam layanan BK daring, yaitu antara lain kalau kita menggunakan video conference, kita bisa menggunakan Cisco Webex, ada Zoom seperti yang kita lakukan hari ini, ada live meeting, ada Google Meet, ada WhatsApp video call, dan seterusnya. Dan kemudian yang berbasis chat atau grup online, itu ada Telegram, WhatsApp, TikTok, Slack, dan lain-lain. Kemudian ada e-learning,
ada Google Classroom, Edmodo, Moodle, Safina, dan ini. Untuk berbasis penyimpanan itu ada Drive Google dan Google Form. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Alternative Delivery System ini kita bisa memilih mana yang familiar dengan anak-anak. Artinya ketika kita menggunakan layanan daring, jadi fasilitas atau media yang kita gunakan, sejujurnya anak-anak ini sudah familiar. Kalau video conference mungkin ada, tidak semuanya bisa, mungkin dihitung beberapa persen yang menguasai ini, atau mungkin ini juga kadang-kadang bisa memberatkan anak-anak karena apa? Ini bisa menguras data, gitu ya. Kalau pakai WhatsApp video call mungkin ini yang menjadi alternatif barangkali. Kemudian yang berbasis chat bisa WhatsApp ya atau Telegram. Kalau di teks Translate mungkin anak-anak masih belum familiar. Kemudian e-learning, Google Classroom, Edmodo, Moodle, Safina dan seterusnya. Ini bisa juga digunakan tetapi kayaknya lebih sulit gitu ya. Kalau Google Classroom mestinya Bapak Ibu harus mengetahui atau mempunyai alamat email anak-anak. Kemudian berbasis penyimpanan data internet tadi, ini yang nanti kita gunakan, ini karena sudah familiar, itu Google Drive, ini, kemudian ada Google Form atau Google Formulir, ini yang bisa kita gunakan untuk pengumpulan data, ada assessment. Kemudian, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di dalam membuat RPL, kita tidak boleh sembarang membuat, kita harus punya landasan, kita harus punya rujukannya. Jadi, Bapak Ketua Apkin Pusat, Bapak Farojin mengatakan bahwa tetap bahwa rujukan yang paling utama adalah Permendikbud nomor 111 dan PUPPK yang diterbitkan oleh Ditjen GTK tahun 2016. Itu. Jadi landasan hukum untuk pembuatan RPL ini, terutama di masa pandemi, itu ini 4 ini. Yang pertama Permendikbud nomor 111 tahun 2014, kemudian PUPPK Ditjen GTK tahun 2016, kemudian Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, serta Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, ini yang saya perlu jelaskan tentang daring, tentang RPL yang sekarang ini sudah harus digunakan begitu, karena sesuai dengan Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 bahwa RPL atau di sini kalau RPP, jadi ada penyediaan pelaksanaan pembelajaran. Isi dari surat edaran ini antara lain, ini kalau saya sesuaikan dengan BK, ini adalah penyusunan RPL dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus menggunakan RPL dalam satu lembar halaman. Ya, ini adalah dasarnya. Jadi, dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Kemudian dalam POPPK itu sebenarnya ada 14 komponen. 14 komponen kalau ini kita lihat di contoh alternatif di POPPK itu ada 14 komponen. Ada misalnya ada komponen layanan, bidang layanan, fungsi layanan, dan sasaran layanan dan seterusnya sampai 14. Nah, ini merupakan hanya sebagai pelengkap. Tapi intinya apa? Di dalam komponen ini yang terpenting adalah adanya tujuan layanan. Ada tujuan layanan. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah kegiatan layanan. Yang terakhir adalah evaluasi. Kalau di Mapel itu bukan evaluasi tapi penilaian. Kita sebagai guru BK tidak ada penilaian, tetapi adalah adanya evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi ada ini yang inti. Jadi komponen inti ini yang wajib ada di dalam RPL.
Kemudian komponen lainnya sebagai apa? Hanya sebagai pelengkap. Jadi pelengkap. Kalau pelengkap silakan saja milih yang mana, gitu ya. Boleh dimasukkan bidang layanannya, ada mungkin tugas perkembangannya dan seterusnya, gitu ya. Yang terpenting ada 3 ini intinya harus ada. Kemudian selanjutnya adalah surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang ini tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi intinya, jadi dalam pembelajaran ini sifatnya darurat. Ketika nanti pandemi ini sudah tidak ada lagi, maka kembali ke normal lagi. RPL yang kita gunakan adalah seperti RPL dalam setting klasikal, ya. Apa isi dari surat edaran ini? Yang pertama adalah, jadi proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan melalui pembelajaran daring atau layanan daring kalau kita, itu dengan jarak jauh untuk memberikan pengalaman yang bermakna. Kemudian difokuskan pada kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, ini nomor 2 ini adalah difokuskan. Artinya ketika Bapak Ibu nanti memberikan layanan, jadi layanan ini materinya tidak lepas dari ini, tidak lepas dari pandemi. Contohnya apa? Seperti dicontohkan bahwa macam-macam topiknya, misalnya kalau ini masalah pandemi bisa saja misalnya mengatasi kejenuhan belajar, etika bersin, pentingnya bermasker, social distancing, atau mungkin hikmah di balik pandemi COVID-19, cara belajar di masa sulit, dan seterusnya. Inilah yang nanti Bapak Ibu persiapkan. Jadi materi-materi ini, jadi yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian tugas dapat bervariasi antar siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing. Ya. Ini yang isi dari surat edaran ini. Kemudian body produk aktivitas belajar diberikan umpan balik bersifat kualitatif tanpa memberi skor atau nilai kuantitatif. Jadi Bapak Ibu ketika memberi tugas itu tidak memberatkan siswa. Jadi penilaiannya bukan bersifat skor. Kalau ini menurut saya bagian dari guru mapel. Kemudian apa yang membedakan perangkat BK sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membedakan bagaimana ketika Bapak Ibu dulu ketika belum adanya pandemi bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak, gitu ya. Ini karena sudah ada RPL-nya. RPL-nya sudah yang kita punya itu settingannya adalah klasikal, bertatap muka langsung dengan anak. Kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan adalah metodenya. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi layanan klasikal semula dengan cara tatap muka, tapi sekarang dengan cara daring atau layanan jarak jauh. Itu metodenya yang kita gunakan. Jadi yang membedakan itu. Kemudian sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, jadi isi materi itu disesuaikan dengan kondisi adanya pandemi COVID yang mengarah pada penyelesaian diri dan pola perilaku baru, ya, menuju regulasi diri dan otonomi diri. Jadi materi itu yang kita sampaikan, apa sih perilaku apa yang sebelum adanya pandemi dan sesudahnya. Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali sekarang ini adanya perilaku-perilaku yang menjaga kebersihan. Sebelumnya misalnya tidak hidup bersih dan seterusnya. Itu adalah beberapa materi yang bisa kita sampaikan ke anak-anak nanti. Kemudian persiapan. Tetap ketika kita akan membuat RPL, tetap kita harus melalui langkah-langkah. Tidak ujuk-ujuk kita harus membuat RPL, tetap harus ada namanya asesmen, adanya asesmen kebutuhan. Kalau kita biasanya menggunakan AKPD, ini mungkin settingnya adalah setting klasikal dengan tatap muka langsung. Karena ini di masa darurat, ya, maka kita bisa menggunakan Google Formulir. Jadi untuk mempersiapkan asesmen itu,
kita bisa menggunakan Google Formulir, kemudian nanti kita bisa share mungkin yang terutama, yang utama kita harus masuk ke grup kelasnya anak-anak dulu. Ya, misalnya kita butuh kelas 7A misalnya atau kelas 8A. Nah, kita minta ke anak-anak untuk dimasukkan ke kelas 8A gitu ya. Dan saya sarankan Bapak Ibu mempunyai grup ketua kelas. Jadi grup ketua kelas Bapak Ibu nanti masuk ke situ atau Bapak Ibu membuat grup ketua kelas. Jadi yang isinya itu adalah ketua kelas semuanya mulai kelas 7 sampai kelas 9 semuanya. Bapak Ibu di dalamnya atau Bapak Ibu sendiri yang membuat grup itu sehingga nanti anak-anak Bapak Ibu yang memasukkan. Nah, ketika akan butuh kelas tertentu, misalnya kelas 8A, Bapak Ibu tinggal mengoling untuk ketua kelasnya agar Bapak Ibu bisa dimasukkan ke kelas tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menge-share link di Google Form. Ya, menge-share link di Google Form, yaitu yang isinya adalah untuk mengisi angket, ya, mengisi angket kebutuhan layanan daring seperti itu. Ya. Untuk cara menggunakan Google Formulir atau bisa mengubahnya ke Bitly, Bapak Ibu bisa membuka di blog saya, gitu ya. Di sana Bapak Ibu bisa mendownload dalam bentuk PPT sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih paham. Ini salah satu yang pernah saya lakukan. Ini hasil dari di Google Form atau Google Formulir tentang asesmen. Jadi kalimatnya seperti itu. Bapak Ibu nanti akan menge-share di grup kelas. Jadi bisa di grup kelas atau di grup ketua kelas. Intinya Bapak Ibu memohon untuk anak-anak memilih beberapa materi yang dibutuhkan. Bapak Ibu bisa memilih mempersiapkan topik-topik yang kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang seperti saya utarakan di depan tadi, ya. Bisa 10, 15, 20 atau 25. Anak-anak silakan untuk memilih materi, ya. Bisa memilih lebih dari satu. Seperti itu. Nah, ini beberapa topik yang telah saya share ke anak-anak melalui Google Formulir, ya. Itu mulai pertama itu ada hikmah di balik pandemi dan seterusnya, ada belajar efektif mahasiswa, pemahaman tentang virus dan seterusnya. Kemudian anak-anak ini langsung kalau di Google Formulir itu langsung bisa kelihatan prosentasenya mana yang tertinggi, gitu ya, mana yang tertinggi. Setelah itu baru kita mempersiapkan, setelah ini bisa mempersiapkan jadwal. Ini hasil asesmen daring tadi, ya. Jadi kalau dilihat dari ini, yang tertinggi adalah hikmah di balik pandemi COVID. Ini dari 500 siswa yang menjadi responden, baik kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9, ada kelas 8 dan kelas 9 saja pada waktu itu. Kelas 7-nya memang masih siswa baru belum masuk. Ini sebanyak 500 responden, itu 15,4% dia memilih tema atau topik hikmah di balik pandemi COVID. Kemudian di bawahnya belajar yang efektif di masa pandemi. Dan seterusnya kita ambil 10 terbesar, kemudian kita ambil dijadikan topik di dalam materi layanan kita. Terus materinya diambil dari mana? Yang jelas Bapak Ibu nanti bisa mendownload di cari di Google atau yang hubungannya dengan materi ini, kemudian nanti dibuat PPT seperti itu Bapak Ibu. Ini setelah ini ada 10, sebenarnya tidak 10, ini ada sekitar 20. Ini saya ambil yang terbanyak adalah 10 besar. Kemudian kita membuat jadwal disesuaikan dengan skenario yang ditempatkan oleh Kemdikbud. Skenario-nya apa? Nah, kalau skenario yang ada beberapa, ada skenario masuknya itu misalnya 50%. Jadi anak sekarang masuk, kemudian 3 hari dia masuk. Jadi kalau di dalam kelas itu tidak boleh
peserta didik itu 100%. Jadi ya, hanya boleh 50% atau 40%. Tujuannya adalah untuk menjaga jarak seperti itu. Jadi dalam 1 minggu bisa ada 2 kali pertemuan, bisa luring, bisa daring. Tetapi ketika skenarionya itu tidak boleh masuk sama sekali, berarti Bapak Ibu harus daring penuh. Ini daring penuh. Jadi 10 materi itu Bapak Ibu persiapkan dari kelas ini. Kalau saya lihat ini bahwa materi ini tidak dikhususkan untuk hanya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Tetapi ini karena bisa dipilih mana ini yang dari misalnya Bapak Ibu mempersiapkan 20 materi, bisa diambil 5 masing-masing untuk kelas 7, masing-masing kelas 8 dan kelas 9 disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, mana yang sesuai, kira-kira seperti itu untuk kelas 7, 8 dan kelas 9. Di SMA atau SMA juga demikian. Jadi boleh menggunakan ini karena ini tidak terbatas untuk apakah ini SMP, SMA atau SMK. Jadi materi ini disesuaikan dengan masa darurat COVID-19 seperti itu, Bapak Ibu. Untuk jadwal layanan bisa di kreativitas sendiri. Ini hanya sebagai contoh saja. Bapak Ibu bisa menggunakan kreativitas bagaimana materi ini bisa tersampaikan ketika kita melakukan layanan daring ke anak-anak. Kemudian rencana pelaksanaan layanan RPL 1 lembar halaman. Nah, rencana pelaksanaan layanan RPL daring ini ya, Bapak Ibu perlu ditekankan bahwa ini daring ini adalah darurat. Jadi daring ini adalah darurat. Kalau kita mengacu pada POPBK memang tidak sesuai, tetapi ini karena darurat COVID-19, ini di masa darurat silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri gitu ya. Di dalam ini saya ambil untuk persiapan semester ganjil tahun 2020-2021. Ini karena tadi yang tertinggi adalah topiknya adalah hikmah di balik COVID-19, maka ini saya ambil topik. Jadi nanti contoh-contoh. Jadi ini secara praktis nanti apa yang saya terangkan adalah sesuai dengan langkah-langkah RPL yang ada di POPBK. Kemudian untuk yang pertama, ini yang komponen pelengkapnya yang saya ambil adalah komponen layanan dasar. Ada layanan dasar. Komponennya adalah layanan dasar. Di situ kan ada layanan perencanaan individual, ada layanan peminatan, ada layanan responsif. Nah, untuk yang ini, jadi primadonanya untuk rencana pelaksanaan layanan di masa darurat ini adalah layanan dasar. Bidang layanannya adalah pribadi, kemudian topik atau tema layanan yang kita ambil adalah tadi yang tertinggi, sementara adalah hikmah di balik COVID-19. Kemudian ini saya berikan untuk kelas 8. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Yang saya paparkan di sini ini merupakan pelengkap. Bapak Ibu bisa menambahi di antara 5 ini, silakan ditambahi apa sesuai dengan apa yang di POP. Ini saya ambil. Karena apa, nanti kalau kita ambil komponennya itu terlalu banyak, mungkin kalau 1 lembar tidak cukup. Ya, makanya kita harus pandai-pandai bagaimana agar 1 lembar itu cukup. Kemudian tujuan layanan. Ya, di tujuan layanan ini yang tadi saya jelaskan di awal, ini menunjukkan RPL ini hot atau lodge gitu ya. Hot atau low, higher atau lower gitu ya. Untuk yang di sini saya membuat kombinasi. Untuk C1, C2, C3 ini yang dikatakan lodge. C4-nya baru lodge-nya. Untuk C1-nya itu ada kata ya, ada kata kerja mengidentifikasi. Jadi kita sesuaikan dengan temanya, dengan topiknya. Jadi C1-nya adalah tujuannya adalah mengidentifikasi pola perilaku saat adanya pandemi COVID-19. Ini masih di tataran C1-nya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hikmah di balik pandemi COVID-19. Ini masih di tataran lodge ya.
Ini yang selama ini kita ketahui di lapangan. Jadi apa yang di tujuan RPL selama ini masih mengarah atau di tataran C2-nya, yaitu menjelaskan, memahami gitu istilahnya. Jadi C2 menjelaskan hikmah di balik pandemi COVID-19. Kemudian yang di C3-nya itu mengklasifikasi berbagai macam perilaku baru saat pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat ini baru HOTS-nya, menganalisis perilaku-perilaku yang dapat mencegah adanya COVID-19. Ini di tujuannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa melakukan kreativitas bagaimana agar RPL atau mungkin nanti layanan itu menjurus ke HOTS, ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memilah ini C1, C2, C3 atau C4. Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu untuk kata kerja ranah kognitif C1, C atau C6. Mungkin barangkali selama ini Bapak Ibu masih bingung. C1 bagaimana sih untuk penerapannya dan seterusnya. HOTS itu bagaimana? Ternyata di sini. Jadi dilihat dari kata kerjanya ini. Jadi kalau C1 itu mengingat, kemudian C2 memahami, C3 menerapkan. Nah, C1 sampai C3 ini adalah ini di tataran NOTS, lower order thinking skill, ya. Ini masih belum dikatakan kalau masih menggunakan C1, C2, C3 masih bisa dikatakan pembelajaran abad 21, ya. Kalau C4 ini sudah mulai higher order thinking skill, jadi berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, yaitu C4 sampai C6. Ya. Ini yang contohnya tadi, kan contohnya tadi mengidentifikasi, ini sudah saya lingkari merah, ini mengidentifikasi, jadi atau menjelaskan untuk yang C2-nya, kemudian mengklasifikasi untuk C3, kemudian C4 menganalisis. Bapak Ibu silakan menggunakan yang mana, silakan. Bapak Ibu boleh, kalau tergantung kreativitas. Ada di depan tadi ada beberapa contoh di lapangan bahwa ada RPL, LPOBBK, ada HOTS, ada inspiratif dan terusnya. Mana yang benar? Saya kira semuanya benar. Saya kira semuanya benar. Terus yang nggak benar siapa? Yang tidak membuat barangkali seperti itu. Karena di panduan pokoknya yang penting adalah sesuai dengan panduan POBBK. Kemudian yang HOTS, kemudian inspiratif itu adalah pengembangan Pak. Bapak silakan juga menggunakan itu mana yang paling diminati. Kemudian metode dan alat, dan media. Metodenya tentunya daring. Ya. Kemudian alat atau medianya apa? Yaitu HP atau komputer yang terkoneksi dengan internet, yang jelas karena daring itu membutuhkan data, ya. Datanya juga tidak sedikit barangkali. Kemudian materi PPT dalam bentuk video yang diupload di YouTube. Nah, ini Bapak Ibu harus kreatif. Bapak itu harus bisa menguasai bagaimana sih cara membuat video PPT yang divideokan, gitu ya. PPT yang divideokan seperti itu. Kemudian menggunakan media sosial WhatsApp. Kenapa kok WhatsApp? Ini yang sangat familiar bagi anak-anak. Saya kira semuanya sudah punya WhatsApp. Di WhatsApp sendiri itu ada video calls yang sekarang ini sudah tidak hanya 2 tetapi sudah 8, barangkali seperti itu bisa. Tapi kalau menggunakan media sosial WhatsApp bisa, tapi anaknya terbatas 8. Kalau menggunakan misalnya membuat layanan bimbingan kelompok bisa itu kalau dengan menggunakan media sosial WhatsApp dengan video call dan seterusnya. Di YouTube banyak Bapak Ibu ini tutorialnya untuk bagaimana cara membuat video yang kemudian yang PPT yang digunakan untuk video bisa, misalnya ada
Bandicam dan seterusnya, kemudian ada apa namanya video scrap dan seterusnya. Ini merupakan media yang bisa digunakan untuk membuat PPT yang nantinya akan dijadikan video. Ini alat atau medianya. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Ini langsung langkah-langkah kegiatan. Ini kalau kita menggunakan WhatsApp, Bapak Ibu, ini saya memberikan yang paling ringan, yang paling sederhana ya. Kenapa kok tidak menggunakan Zoom, tidak menggunakan Webex dan seterusnya? Kasihan anak-anak, karena datanya ini mungkin terlalu mahal barangkali, terlalu mahal, sehingga saya menggunakan WhatsApp kelas gitu ya. Di kelas itu ada grup, saya masuk ke sana ikut untuk membuat layanan di kelas itu gitu ya. Seperti tadi kalau di 8A jumlah anaknya misalnya 30, kita masuk ke sana untuk ini. Jadi akan memberikan materi layanan ya, memberikan layanan. Tapi sebelumnya anak-anak kan kita suruh membuat kebutuhan layanan yang sudah kita share tadi di Google Formulir, sehingga apa yang kita sampaikan itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Kemudian yang kedua, membina hubungan dengan peserta didik di dalam grup. Saya kira ini tidak jauh beda dengan ketika kita mengadakan layanan klasikal dengan tatap muka gitu. Tapi kita bisa juga menggunakannya ini di grup WhatsApp ya. Kemudian menyampaikan tujuan layanan sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Ini bagaimana caranya? Kita bisa menchat anak-anak misalnya begitu, tergantung nanti bagaimana kreativitas Bapak Ibu semuanya. Kemudian menanyakan kesiapan kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan, ini juga begitu. Barangkali dengan cara menchat ya, dengan kemudian di-share di grup, atau Bapak Ibu bisa menekan tombol mikrofon ya, mengenai tombol mikrofon, anak-anak nanti disuruh setelah kita bicara, kita lepas ke grup, anak-anak disuruh buka tentang ini, dikasih waktu. Kemudian setelah itu kita mulai lagi. Kalau anak-anak sudah mengatakan siap begitu, barangkali nanti anak-anak juga akan menulis di chat di grup itu dengan kata-kata siap dan seterusnya. Kemudian kita masuk tahap inti. Kalau ini tadi tahap awal atau pendahuluan, ini merupakan tahap inti juga ya. Ada di tujuan. Jadi langkah-langkah ini kalau kita lihat tadi, nah di tujuan ini merupakan inti dari yang diamankan di dalam Permen nomor 20 tahun 2019. Ini ada tujuan layanan, kemudian langkah-langkah layanan ini, langkah-langkah layanan termasuk di kita adalah tahap awal pendahuluan seperti tadi, kemudian ada tahap inti. Tahap inti adalah menampilkan materi layanan bentuk video di link. Ya, ini yang kita sudah belajar, makanya kita belajar dulu. Apa boleh misalnya kita mendownload dari YouTube, kemudian kita share ke anak-anak, silahkan saja. Tetapi ini kan hasil karya orang lain. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat sendiri, kenapa tidak begitu ya? Jadi hasil karya kita akan tahu anak-anak, oh ini ternyata hasil karyanya Bapak dan Ibu guru sendiri, bukan hasil download dari YouTube gitu. Kemudian yang kedua, selanjutnya peserta didik membuka link dan menyaksikan video sesuai waktu yang ditentukan. Jadi video yang kita share itu tidak usah terlalu panjang. Ya 3-5 menit lah gitu. Kalau terlalu panjang nanti anak-anak bosan. Jadi gitu. Kemudian setelah anak-anak selesai ditentukan 5 menit maksimal, kemudian adanya curah pendapat atau tanya jawab sekitar materi layanan. Setelah itu, peserta didik yang kurang paham akan diberi kesempatan bertanya dengan cara memunculkan emoji tangan. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak harus masing-masing mencetnya. Nah, jadi masing-masing anak yang kalau membutuhkan penjelasan dari Bapak itu
Nah, kemudian guru BK memberi kesempatan salah seorang itu, jadi kita tidak perlu memberi kesempatan pada anak-anak semuanya. Kita memberikan 2 sampai 3 anak untuk berkomentar dengan mikrofon. Dengan mikrofon ditekan, kemudian dikirim di grup seperti itu, kemudian dibuka. Dan dari situ kemudian guru BK terserah menjawabnya pakai chat atau mungkin pakai sama dengan mikrofon. Kemudian tahap penutup. Jadi membuat suatu kesimpulan terkait dengan materi layanan. Kesimpulannya bisa disampaikan itu juga pada waktu itu juga di grup, atau juga bisa membagikan link Google Form, isinya feedback yang berisi tentang umpan balik dari layanan hari ini. Jadi kita membuat Google Form yang nanti akhirnya di-share lagi, yang isinya adalah untuk bagaimana kegiatan layanan hari ini. Jadi anak-anak akan memberikan tanggapan melalui link ini. Kemudian setelah itu menyampaikan rencana yang akan datang. Ini sesuai dengan prosedur yang atau contoh yang ada di BPK, kemudian diakhiri dengan doa dan salam. Untuk tahap inti diri, ini ada sekedar contoh, bisa dikembangkan bagaimana sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu sendiri. Kemudian hubungannya dengan evaluasi. Evaluasi adalah menyimak proses jalannya layanan via WhatsApp grup tentang sikap dan kreativitas para peserta dalam mengikuti layanan. Bapak Ibu bisa mengecek ketika Bapak Ibu mengikuti adanya diskusi di WhatsApp, Bapak Ibu bisa mengecek mana anak-anak yang aktif, mana yang yang pasif dan seterusnya, atau siapa yang aktif untuk bertanya dan seterusnya, bisa dari melalui evaluasi proses ini. Kemudian evaluasi dari layanan ini akan dilaksanakan secara daring, jadi melalui Google Form. Bapak Ibu juga mengeser ini. Jadi biasanya evaluasi ini ketika kita selesai mengadakan layanan, kita memberikan selebaran gitu ya, ada form untuk diisi anak-anak langsung. Tapi ini karena kita tidak bertatap muka langsung, Bapak Ibu bisa mempersiapkan Google Formulir atau Google Form untuk diisi di dalamnya itu sesuai dengan evaluasi layanan BK atau evaluasi proses yang ada, yang sekarang yang ada panduannya di POBBK itu ada. Itu nanti kita ketikkan di sana, jadi anak-anak akan menjawab secara daring. Begitu. Nah, contoh RPL ini sudah saya contoh RPL yang daring. Ini sudah saya satu lembar. Kalau di yang saya contohkan ini di guru berbagi, itu ada RPL yang cantik ya. Jenengan Bapak Ibu tinggal download di guru berbagi ya. Di sana banyak contoh-contoh RPL. Bapak Ibu tinggal melihat, misalnya cari gitu ya, ketik RPL gitu, nanti akan muncul berbagai macam bentuk RPL. Bapak Ibu tinggal milih mana yang Bapak Ibu yang mungkin dianggap sesuai gitu ya. Kalau ini adalah RPL yang saya share ini satu lembar halaman. Ini saya buat semanis mungkin, saya niru di Bu Santi. Ya, Bu Santi juga men-share RPL-nya untuk yang SMA ini di guru berbagi ini juga ada. Silakan Bapak Ibu membuka ini. Ini terakhir Bapak Ibu, jadi dampak pandemi COVID-19 adalah lahirnya era baru dunia pendidikan. Apapun namanya itu, kunci utamanya adalah kreativitas guru. Jadi di masa pandemi ini ternyata Bapak Ibu dituntut untuk berkreativitas. Semula tidak bisa menggunakan Google Form, akhirnya harus terpaksa
belajar. Semula tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, akhirnya bisa menggunakan. Ini adalah dampak dari adanya pandemi. Ini dampak yang positif. Jadi ya, ini di dalamnya termasuk hikmah adanya pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu luar biasa memberikan paparannya kepada kita, sehingga menambah kecerahan pada kesempatan kali ini terkait dengan administrasi layanan dunia dan konseling khususnya di masa pandemi ini. Contoh-contoh yang disampaikan atau langkah-langkahnya tadi begitu luar biasa dan bisa kita ikuti, kita simak dengan sangat mudah sekali, dan bahkan beliau juga memberikan link yang bisa di-download untuk kita semua. Dan paparan tadi dari dasar hukum, kemudian membuat RPL begitu dari RPL awal tujuan, metode, kemudian langkah-langkah sampai ke evaluasinya. Nah, Bapak Ibu guru BK Indonesia yang hebat, pada kesempatan ini adalah sesi untuk tanya jawab. Tadi di awal sudah saya sampaikan, silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya bisa mengangkat tangannya, dan kebetulan Pak Minto di sini saya melihat ada 11 peserta yang mengangkat tangan. Dan untuk yang pertama kali ini ada Oppo S3 anak Ibu Ana Simbolon, Ibu Kartika Apriani, Ibu Eka Parasita, Ibu Ika Putri, Ibu Puji Astuti, Ibu Tuti Putriasih, Ibu Ida Nurfarida, kemudian ada Oppo A37F, tidak ada namanya, ada Ibu Sri Suharmini, dan ada Oppo A5 2020, tidak ada. Baik, kesempatan pertama untuk Ibu Ana Simbolon, kami persilahkan untuk termin pertama ini nanti 3 orang. Yang pertama adalah Ibu Ana Simbolon, kedua Ibu Kartika Apriani, dan Ibu Eka Parasita. Mohon mengenalkan nama, kemudian asal SMP-nya. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Ana Simbolon dari SMK Negeri Guru BK di SMK Negeri 12 Medan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya bertanya yang ini acara besok dan bagaimana supaya tergabung dalam grup. Saya jujur ini sudah yang ke-13 kali, tapi saya baru ini ikut dan saya baru tahu. Saya pikir sangat bermanfaat. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Yes, cara bergabungnya ya. Begitu, berikut untuk Ibu Kartika Apriani. Monggo Ibu Kartika Apriani. Monggo Ibu Kartika Apriani. Atau Ibu Eka Parasita terlebih dahulu, monggo. Halo. Halo. Monggo Bu. Halo. Monggo Bu. Monggo. Halo. Saya Eka Parasita, guru SMP 40 Semarang. Mau tanya Pak, untuk asesmennya itu apakah kita harus pakai AKPD itu masih sesuai atau kita harus membuat sendiri asesmennya yang ada hubungannya dengan pandemi COVID-19? Itu pertanyaannya. Langsung saja baca Bu, siapa tadi? Bu Eka Parasita ya. Bu Eka Parasita. Ibu bisa menggunakan AKPD, tapi nanti modenya bukan apa namanya? Bukan settingannya bukan tatap muka tetapi daring. Bapak, di sana ada angket, jadi bisa dipilih, disesuaikan. Jadi nanti bisa dimasukkan di dalam Google Formulir. Jadi itu. Kemudian atau mungkin Ibu bisa menggunakan sendiri atau bisa disesuaikan dengan topik-topik yang kaitannya dengan COVID-19 yang seperti saya contohkan tadi. Bapak Ibu bisa memilihnya sendiri. Bisa itu juga bisa menggunakan AKPD. Jadi AKPD itu diketik ulang atau dipilih mana yang sesuai,
gitu ya, disesuaikan, kemudian nanti Bapak Ibu bisa dimasukkan di Google Formulir untuk dijawab oleh anak-anak. Barangkali seperti itu Bu Ekang ya. Ini masih relevan. Jadi AKBD masih relevan. Jadi tapi cari kira-kira materi yang ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Itu kalau di AKBD itu asesmennya itu ada sekitar 50. Dari 50 itu Bapak Ibu bisa mengambil berapa gitu, 20 atau 25, mana yang ada kaitannya dengan pandemi gitu ya. Barangkali itu bisa saya sampaikan. Jadi tidak harus sebanyak 50 ya Pak ya? Tidak harus banyak 50 Ibu, kasihan anak-anak nanti milihnya. Ya, jadi gitu kalau bisa ya maksimal berapa 20 lah seperti itu. Itu sudah bisa disesuaikan, karena apa, materi itu tidak semuanya kita sampaikan di dalam bentuk daring gitu ya. Gitu ya. Nih, matur nuwun. Sama-sama. Ya, demikian jawaban dari Pak Minto, Ibu Eka. Mohon maaf tadi saya sempat kelempar dari ruangan sebentar dan akhirnya bisa masuk lagi. Baik, untuk selanjutnya untuk penanya ketiga, monggo kepada Ibu Sutriasih. Ibu Sutriasih, monggo Ibu Sutriasih, silakan untuk menanyakan langsung kepada beliau Bapak Minto. Kami beri kesempatan kepada peserta yang dari awal sampai akhir ini masih menyimak, silakan untuk mohon untuk bisa dinyalakan mic-nya, kemudian bisa menyampaikan nama dan instansinya, kemudian langsung bertanya pada beliau Pak Minto. Monggo, silakan untuk peserta, kita buka termin kedua. Ini kan settingannya, ini kan setting daring, bareng-bareng seperti itu di masa darurat ini. Kalau misalnya ada layanan home visit, barangkali seperti itu. Kalau 1-2 orang mungkin tidak masalah, tapi kalau banyak itu juga kendala lagi atau mungkin berat bagi Bapak Ibu guru BK. Untuk yang penilaian, sebenarnya nggak ada penilaian Bapak Ibu untuk BK ini. Jadi hanya materi, pemahaman tentang bagaimana sih cara menjaga kebersihan, misalnya materi itu yang kita sampaikan ke anak-anak. Nah, untuk materi itu, misalnya butuh kita itu untuk layanan home visit, mungkin kita programkan untuk home visit, karena cuma ya itu tadi, kalau 1-2 orang mungkin tidak masalah. Kalau misalnya dalam satu kelas itu sampai 20 anak, kita ya agak kerepotan juga gitu ya. Memang kalau di masa darurat pandemi ini memang ya harusnya daring begitu ya. Karena memang itu merupakan salah satu kendalanya ketika kita akan mengadakan daring. Karena memang tuntutannya, memang pemerintah ini anak-anak kan belajar dari rumah gitu, tetapi mereka harus masih punya hak ya, masih punya hak untuk memperoleh layanan atau memperoleh pembelajaran. Tapi bagaimana caranya kalau tidak ada fasilitas untuk mengikuti itu? Ya ini bagaimana dengan sukarela, barangkali seperti itu. Kalau guru BK-nya mau ke lapangan atau home visit atau memberi penjelasan tentang materi itu, ya silahkan. Karena itu salah satu alternatif ketika anak-anak tidak memperoleh atau tidak ada fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring. Barangkali seperti itu, Ibu Suratinum. Iya, terima kasih. Untuk itu Pak, untuk yang RPLBK itu dengan yang konvensional atau dengan tatap muka, intinya ya perbedaannya kan hanya metode, cara bagaimana kita menyampaikan materi dan bersangkutan dengan COVID itu aja ya Pak. Betul ya Bu, iya. Tidak terlalu jauh. Kalau kami karena sudah terbiasa menggunakan WA dan Google Phone dan Zoom, tadi Pak, anak kami kan ada yang sampai 1 hari 1 malam enggak. Iya. Kalau guru BK enggak bakalan bisa visit karena waktu yang ditemukan 1 hari 1 malam, 2 hari. Dia pun kalau mau mengerjakan itu Pak harus ke kota Iya. Waktu 3 jam 4 jam, sehingga salah satu cara mengatasinya cuman kita ngeprint, kemudian materi dikirim gitu aja, mungkin dalam beberapa hari
ada setiap seminggu sekali kita kirim materi apa hari ini, jadwalnya satu minggu dikumpulkan, dia tidak dapat dikirim ke anak. Nanti saat evaluasi baru dia mengirim ke kita. Itu aja. Ya, Bu. Ya. Intinya tidak memberatkan anak, Bu. Jadi intinya tidak memberatkan anak gitu ya. Oke, makasih Bu. Intinya. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Serapion dan Pak Minto Tulus, jawaban yang begitu luar biasa. Inti dari kita nanti ketika memberikan PJJ atau di masa pandemi ini, intinya adalah kita selaku guru bina dan konsultan tidak memberatkan pada siswa. Baik Bapak Minto, setelah buka chat ini tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mukmina SMA 8 Palu Sulteng. Pertanyaannya adalah demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu kita membuat program BK secara menyeluruh atau hanya membuat asesmen dan RPL saja sesuai dengan kondisi pandemi, Pak? Itu pertanyaan dari Ibu Mukmina SMA 8 Palu Sultan. Monggo Pak Minto. Terima kasih, Pak. Untuk program layanan BK ini juga boleh dibuat. Karena apa? Ini karena sifatnya adalah darurat, jadi programnya juga darurat. Misalnya kita juga bisa tidak disesuaikan dengan ketika membuat program dalam layanan klasikal secara tatap muka. Kita juga bisa memprogramkan, tapi tidak jauh beda dengan ketika kita menggunakan program layanan BK dalam settingnya tatap muka, gitu ya. Di dalam program itu kan juga melalui asesmen, gitu ya. Dari asesmen itu akhirnya kita buatlah suatu program. Seperti itu yang sesuai yang sudah kita ketahui bersama tentang program layanan BK yang kita buat, semuanya melalui asesmen. Kalau kita biasanya menggunakan AKPD kan gitu ya, asesmen kebutuhan peserta didik atau mungkin AUM dan seterusnya, itu nanti kemudian dibuat suatu program. Ini juga bisa dibuat suatu program ketika kita setelah melakukan asesmen kebutuhan peserta didik melalui Google formulir, itu hasilnya nanti kita buat suatu program, barangkali seperti itu. Masih tetap perlu program itu, tapi sifatnya adalah darurat, barangkali seperti itu. Oke. Baik, tetap membuat program dan penekanannya pada situasi yang saat ini, yaitu situasi pandemi COVID-19 ini Pak Andi. Baik, untuk selanjutnya Pak Minto, ada pertanyaan dari Pak Yulianto. Pertanyaan adalah, Pak, saya mau tanya, jikalau ada siswa yang tidak mempunyai laptop atau smartphone, bagaimana cara supaya siswa tersebut mendapatkan materi atau pembelajaran di situasi yang pandemi seperti ini? Matur nuwun. Monggo Pak Minto. Jadi tidak punya laptop. Iya. Okay. Saya kira ini pertanyaan tidak jauh beda dengan yang Bu sahabat tadi. Okay. Ya, artinya ini tidak tersampaikan kalau tadi itu tidak terjangkau karena listrik, jauh listrik. Ini kan sama saja, artinya laptop nggak punya, kemudian HP nggak punya, ya arahnya bahwa kesukarelaan guru BK, kalau mungkin 1-2 anak barangkali bisa kesukaraan guru BK untuk menyampaikan materi ini secara luring. Anak siapa sih? Anak siapa? Atau berkunjung ke rumah siswa yang dimaksud, barangkali seperti itu, Pak. Baik, untuk Pak Yuli sudah ada jawaban dari beliau dan pertanyaannya tidak jauh beda dengan Bu Suratinem tadi ya, dari Pontianak. Selanjutnya Pak Minto, ada pertanyaan gini. Kegiatan siswa pada pembelajaran di masa pandemi ada kendala yang dialami oleh guru mapel, yaitu sebagai siswa ada yang malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kira-kira materi apa yang bisa diberikan oleh guru BK tersebut untuk bisa mengubah semangat atau menghilangkan rasa malas tersebut, Pak, terkait dengan pandemi ini? Jadi materi-materi itu ketika disesuaikan dengan masa pandemi, Bapak Ibu harus pandai-pandai memilih itu. Ketika ini hubungannya dengan ketidaksemangatan untuk belajar, Bapak Ibu bisa mengambil materi misalnya nikmatnya belajar di rumah, kemudian
mengatasi kejenuhan belajar dan seterusnya. Materi-materi itu yang disesuaikan dengan adanya pandemi COVID-19. Barangkali seperti itu. Bapak Ibu bisa memilih sendiri seperti itu. Oke. Baik Pak Minto, ini masih banyak sekali dan Pak Minto masih berkenan untuk menjawab nih Pak Minto, nggih. Siap, Pak. Nggih. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Bimo Prasetyo SMP Negeri 48 Surabaya, Pak. Dari Surabaya. Ya, silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Minto, matur nuwun atas materinya, mau bertanya tentang evaluasi proses dan hasil kegiatan RPLBK yang dilaksanakan melalui WA Group, Pak. Nah, bagaimana kita sebagai guru BK mengecek persentase kehadiran dan keaktifan serta peserta didik tersebut, karena di WA Group beda dengan Zoom, kita bisa melihat langsung keaktifan peserta didik. Jadi bagaimana kita mengecek kehadiran, keaktifan ketika kita menggunakan Zoom dan ketika kita menggunakan WhatsApp Group. Monggo Pak Minto. Oke. Yang pertama kita lakukan ketika kita pelayanan gitu, itu kita ini yang jadi kunci, kita cek. Jadi kita lihat di info itu siapa siswa-siswa yang aktif dan siapa yang belum aktif. Nah dari situ kita bisa mengecek, ya, bisa mengecek dari info yang di WhatsApp itu bisa kita cek siapa siswa yang sudah hadir di dalam grup, siapa siswa yang belum. Itu cara mengeceknya. Terus kemudian untuk keaktifan siswa juga bisa dilihat dari info itu kira-kira siapa ya. Makanya kita mengecek untuk absensi yang pertama kali bisa mengacungkan. Kita bisa mencet di WA itu. Jadi sebelum layanan dilakukan, kita belum bisa memulai ketika kelompok atau kelas itu belum lengkap. Jadi makanya kita cek satu persatu. Jadi dengan cara di absen, dengan etikon angkat tangan misalnya di situ. Kemudian ketika ada yang belum hadir, itu kita tanyakan kenapa si A kok belum hadir dan seterusnya. Ini diminta untuk nyalin menghubungi. Barangkali seperti itu. Jadi untuk mengecek anak ini aktif atau tidak. Barangkali. Untuk yang keaktifan itu kan saya katakan tadi, untuk beberapa pertanyaan kan tidak semuanya diberi kesempatan, hanya yang 2-3 orang barangkali itu untuk menjawab atau untuk bertanya. Dengan cara mereka mengacungkan tangan dan seterusnya di grup WhatsApp, barangkali itu sudah dikatakan sudah mengikuti bisa mengikuti jalannya diskusi, barangkali seperti itu, Pak. Belum ada yang lain, bentar. Ini Pak, bagaimana cara guru BK mengatasi permasalahan siswa dan mengatasi ketertiban siswa? Dan bagaimana cara agar dengan WA Group siswa mau chat dengan guru BK? Nah, kadang anak-anak itu males. Monggo Pak Minto. Oke. Bagaimana agar anak-anak ini aktif untuk ngechat gurunya, barangkali seperti itu ya Pak? Ya, chat di WA ini Group. di WA Group gitu ya, itu. Kayaknya ini harus guru BK harus tahu, misalnya anak ini tidak aktif, mungkin guru BK mempunyai inisiatif langsung barangkali menunjuk si A misalnya untuk berkomentar. Jadi untuk berkomentar, untuk memberi chat atau apapun di dalam grup. Banyak sudah memberikan pencerahan yang luar biasa pada kita dengan perangkat administrasi bimbingan dan konseling di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti paling tidak bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk kita lakukan pada saat PJJ di tahun 2020-2021.
juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang pada kesempatan hari ini tadi bisa nembus 400 sekian, dan luar biasa karena memang narasumber hari ini tunggal. Kita hadirkan beliau Pak Minto Tulus, dan nampaknya sudah pukul 11.45 dan waktu azan zuhur sudah berkumandang. Sebelum saya serahkan pada host, barangkali ada closing statement untuk Pak Minto, monggo. Ya, untuk ini materi yang saya sampaikan, saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan merupakan instruksi atau kewajiban untuk digunakan barangkali seperti itu. Jadi mohon sejak awal kalau Bapak Ibu menggunakan silahkan, nanti bisa digunakan seperti itu atau mungkin dikembangkan silahkan. Jadi karena apa? Di RPLBK itu sudah ada panduannya. Ini juga hasil pengembangan dari BOPBK. Barangkali seperti itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu dengan semangat yang luar biasa mengikuti kegiatan webinar pada pagi sampai siang hari ini. Yes, terima kasih Pak Minto, pas di Jogja azan zuhur ini. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri, memang pandemi apapun yang terjadi adalah hikmah bagi kita bisa lebih kreatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, paling tidak satu hikmah yang bisa kita rasakan yaitu kita bisa silaturahmi melalui agenda virtual seperti ini di BK Belajar ke-13. Mudah-mudahan di BK Belajar, guru BK Belajar di 14, kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang lain, terutama untuk PR kita, Mas Tata barangkali kepada Mbak Sati, Mbak Lydia, dan Mbak Yani kita mengagendakan karena memang barangkali juga ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan BK yang luar biasa se-Indonesia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada beliau Bapak Minto Tulus dan juga kepada seluruh guru bimbingan dan konseling se-Indonesia yang begitu hebat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya orang BK, saya cinta BK, dan saya bangga menjadi guru BK. Saya kembalikan pada Mbak Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.